pada hari ini Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagahan, biarlah kami mempersembahkan sebagian dari harta kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami memberikan dengan hati yang sukacita. Haleluya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanmu, ku dipilih, ku dipanggilnya karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya bila kau datang itu bila kau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanmu, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya bila kau dapat itu karena Dia, bila kau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita firman Tuhan. Semua karena anugerah, semua hanya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita Terima kasih.
Membuka hati kami ya Tuhan. Kami siap bukan telinga kami, jiwa kami dipenuhi, dipulihkan, diberkati, ditegur. Siap menyambut firman-Mu ya Tuhan. Kami keluar dari tempat ini mengalami sukacita. Kami keluar dari tempat ini mengalami bahagia. Kami keluar dari tempat ini bergairah, bersemangat ya Tuhan. Karena Tuhan berfirman untuk kami ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Ya, ini kenapa ini? Siapa yang nyusun kursi kemarin? Kok makin jauh ke belakang ya? Padahal batasnya udah kasih batas pas kipas itu. Ya. Yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan. Ada yang baru pertama. 1, 2 lagi, angkat tangan. 1, 2. 1, 2. Ada lagi? Oke. Itu boleh disalamin dong ya. Yang laki-laki lah, dia laki-laki. Ya. Ya. Tuhan memberkati ya. Pemuda sudah berkeluarga atau masih lajang? Kalau masih lajang jempol, kalau pemuda begini. Oke. Ada sukacita jemaat Tuhan? Iya. Karena ketika engkau bersukacita, engkau bisa menerima firman Tuhan ya. Tapi kalau engkau nggak bersukacita, mengalami apa namanya, gangguan jiwa, tahu gangguan jiwa? Tahu gangguan jiwa? Ya saudara, ya, depresi, stres, dan gila kan gitu kan, gitu. Tapi ada positifnya. Kalau kita gila, saudara, kita menari-nari bagi Tuhan, saudara, gak ada yang malu kan gitu kan, gak malu. Dan orang gila gak ada yang kena corona, saudara. Justru yang orang-orang yang normal yang kena corona, saudara. Oke, kita buka firman Tuhan. Pagi tadi saya sampaikan, yaitu tentang salah satu tokoh yang namanya Yusuf di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang sudah tahu angkat tangan. Yusuf, tokoh Yusuf. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, kasihan kali. Oh, 6, 7, 8, 9. Ini ada 200 orang kok cuma 9. Berarti yang lainnya nggak baca Alkitab. Ya, Alkitabnya ditaruh di mana? Iya, kan gitu kan? Aduh, sedih saya, kan gitu kan? Nah, yang namanya Yusuf itu memiliki abang-abang atau ya abang lah. Kalau Jawa mas kan gitu kan. Saudara yang sangat banyak. Dia mengalami ketidakadilan, katakan ketidakadilan. Dia mengalami fitnah, katakan fitnah. Ya. Dia mengalami aniaya, katakan aniaya. Yang pertama di dalam, saya nggak khotbah itu, saya hanya nyampaikan di pagi tadi. Di dalam Kejadian 37 ya ayat 22, Yusuf itu dimasukkan ke sumur ya. Di ayat 28 Yusuf dijual berapa? 2 sikal perak. Waktu itu saya nggak ke pasar kaget. Kalau saya waktu itu ke pasar kaget, saya beli Yusufnya itu. Oh iya ya. Nah waktu itu dijual di pasar kaget Uka atau pasar kaget Suralanggeng, saya nggak tahu, kan gitu kan. Yang jelas Yusuf dijual oleh pedagang di Mesir. Setelah dijual, apain lagi? Ya, Yusuf difitnah. Ketika Yusuf bekerja membersihkan rumah, ditarik dia. Sini Yusuf, masuk kamar, ayo tidur sama aku. Siapa namanya? Nyonya Potifar. Ya, sok cantik dia. Ya, sok cantik dia. Ya. Dimasuk difitnah bahwa Yusuf memperkosa Potifar, padahal Potifar yang mau. Yusuf walaupun dia ganteng, dia jual mahal, saudara. Ya, difitnah karena si Potifarnya nggak berhasil. Habis difitnah diapain lagi? Dimasukkan ke penjara. Aduh, memanglah si Yusuf ini kasihan kali penderitaannya. Diperlakukan tidak adil, Pak Tuhan.
Di sini ada yang pernah diperlakukan tidak adil? Di sini pernah dilakukan tidak adil? Berarti diperlakukan baik-baik semua ya. Sekali-kali saudara diperlakukan tidak adil. Seperti apa keluarnya? Karakternya. Yang satu bawa golok, yang satu bawa parang, yang satu bawa linggis. Saudara, bagaimana sikap kita kalau engkau diperlakukan tidak adil oleh pendetamu? Saudara pindah ke gereja, kan gitu kan? Saudara kalau tidak diperlakukan tidak adil oleh siapa ya, atasanmu, bosmu di kantor, saudara nggak masuk kerja, kan gitu kan? Aku pindah kerja, sok-sokan kali bosku itu, masa cuma terlambat 15 menit, setrapnya aku, sok-sokan kali bosku itu. Lihat ya, besok nggak masuk kerja. Marah saudara sama bosnya. Engkau diperlakukan tidak adil dengan siapa lagi? Ibu-ibu, engkau pernah diperlakukan tidak adil dengan suamimu? Bagaimana ketika engkau dipitnah, disakiti, atau dipenjara oleh suamimu, dikunci di kamar selama 3 hari? Sikap saudara, ibu-ibu bagaimana dengan suamimu? Ya, ataukah engkau diperlakukan tidak adil, dipitnah ya oleh istrimu, oleh saudaramu? Nah itu Yusuf. Tapi akhirnya endingnya Yusuf tetap tidak sakit hati. Dia tidak dendam, dia tidak marah, dia terus melakukan yang benar karena dia menjaga urapan. Katakan urapan. Dia menjaga wibawa Allah, dia menjaga roh Allah, dia menjaga hatinya untuk tidak sakit hati walaupun dia diperlakukan tidak adil. Apa yang terjadi, saudara? Yusuf diangkat menjadi apa? Ada yang tahu menjadi apa? Penguasa Mesir oleh raja siapa? Raja Fir'aun. Luar biasa. Saudara baca di Kejadian, makanya jangan game aja di HP itu. Oh, gimana sih? Ya, baca ya. Saudara, kalau inilah yang pagi tadi, ketika kita memiliki hati seperti Yusuf, diperlakukan tidak adil, disakiti, dipenjara, dimasukkan sumur, difitnah, Yusuf tetap menjaga hati, tetap bisa tersenyum. Yuk, coba bisa nggak tersenyum? 1, 2, 3. Bisa. Mana senyummu? 1, 2, 3, munculkan bibirmu. Ya, buka maskernya dulu. Dari mata bisa. Ya, kalau nggak bisa tersenyum berarti ada yang hatinya tidak beres. Ya. Iya, hatinya nggak beres. Maka Yusuf disakitin dia bisa tersenyum. Akhirnya di dalam Kejadian 39 ayat 41, Fir'aun berkata, Raja Fir'aun, aku melantik Yusuf menjadi penguasa Mesir. Gila orang ini. Siapa yang mau diangkat jadi penguasa di Riau? Angkat tangan. Gak mau ya? Di Desa Karya Indah jadi RT? Gak mau juga? Jadi lurah? Gak mau. Oh mau ya, jadi lurah ya. Ya puji Tuhan. Ya kita angkat nanti dia tahun berapa jadi lurahnya Pak Nora ya, Desa Karya Indah ya. Kita usulkan dia. Ya, tapi harus siap seperti Yusuf Pak, dimasukkan sumur tidak sakit hati, kan gitu kan? Difitnah tidak sakit hati, kan gitu kan? Apalagi dipenjarakan tidak sakit hati. Ya kalau sakit hati kan nggak jadi lurah lah, gitu kan? Itu menjaga hati, karena di dalam hati yang sehat itu terpancar apa? Kehidupan. Ya itu tadi pagi. Oke, selesai. Sekarang hari ini saya mau nyampaikan firman Tuhan. Rahasia apa? Rahasia melahirkan mujizat berkat. Siapa yang mau setiap hari hidupnya di dalam mujizat Tuhan? Angkat tangan. Wah. Sekarang satu lagi, siapa yang setiap hari mau diberkati Tuhan? Angkat tangan.
atau begini, iman kepada Yesus itu adalah solusi. Kemarin saya diundang korban di Matahari kan saudara, saya sampaikan ya 5 hal mengapa saya milih Yesus. Kan gitu kan. Karena di situ banyak anak-anak muda, wah, gara-gara pacaran meninggalkan Yesus, kan gitu kan. Masa antara pacar sama Yesus milih pacar? Gimana imanmu? Halo anak-anak muda, pacar sama Tuhan Yesus pilih mana? Lebih baik berhenti di sini. Sebelum kamu dibaptis, jangan mendekat. Saudara, sebelum dibaptis jangan mendekat. Haleluya. Ya, yang belum dibaptis ya, daftar segera. Karena itu berarti ada pertobatan. Kita buka Matius 8. Ya, Matius 8. Rahasia melahirkan mujizat atau iman kepada Yesus itu solusi. Begitu. Matius 8 kita baca di ayat yang kedua, ya, ayat 1 dan 2 kita baca. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia, berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya, kalau engkau mau diberkati Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Iya saudara. Coba sekali-kali engkau datang sama Pak Gubernur. Gubernur, aku mau datang ke rumah Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah 4 tahun jadi gubernur, aku belum diundang ke rumah Pak Gubernur. Oleh sebab itu aku pengen datang. Kenapa Pak Nora? Kata Pak Gubernur, hanya pengen ngopi bersama dengan Pak Gubernur. Oh datanglah, ya. Saudara, ketika engkau datang dengan Pak Gubernur tentunya, saudara, ya, pasti sepatumu bagaimana, celanamu bagaimana, bajumu bagaimana, engkau ngaca mau ngomongnya seperti apa, gitu kan? Nanti kalau ditawarin proyek, bagaimana jawabanku? Wah, gitu kan? Apakah aku pingsan? Kan gitu kan? Terus Pak Gubernur kesukaannya apa? Ubi atau rambutan atau saksa atau apa? Stroberi? Tanya sana, tanya sini. Pak Gubernur suka pepaya, jingga, kayak gitu kan? Engkau cari pepaya, jingga, gitu. Datang kepada Tuhan. Katakan amin. Bagaimana engkau bisa mengalami mujizat? Engkau lari menjauh dari Tuhan. Saya kemarin buat YouTube. Kalau mau jadi sukses, dekatin orang sukses, saudara. Ya, yang penontonnya sekitar 222. Saya khotbah, banyak khotbah saya di YouTube channel Eko Santoso TV, penontonnya cuma 20 orang. Saya buat YouTube yang aneh-aneh. Kemarin saya bilang santai aja, hai guys, selamat pagi, salam semangat, salam sehat. Tahu berapa penontonnya? 1.900, saudara. Memang dunia ini udah gila. Aku khotbah, penontonnya cuma 15 orang. Aku buat video yang aneh-aneh, penontonnya ribuan. Saya bilang gitu. Yang gila pendetanya atau orang penontonnya ya. Saya buat video apa? Biawak itu masuk ke kamar, kan gitu kan? Karena masuk ke kamar ya saya pukul dong, ya. Jadi saya videokan biawak tidur, saudara. Berapa penontonnya? 600 orang. Biawak tidur, saudara. Saya bikin khotbah, saya nyanyi, segala puji syukur, saya bersemangat. Kok yang nonton cuma 17 orang? Mana saudara? Ya, ini memangnya ya. Dunia ini sudah di dunia maya, saudara, sudah penuh macam-macam, ya. Jadi hal-hal rohani harus diperbanyak dunia maya, ya gitu kan, supaya engkau tidak main game-game yang aneh-aneh, tetapi engkau mendengarkan khotbah-khotbah. Nah, saudara, lanjutkan. Yang kedua,
Rahasia melahirkan mukjizat yang pertama adalah harus datang kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati kita datang? Dia datang menyembah di ayat 2 tadi. Dia datang bersujud, artinya ada refleksi dari orang itu ke kita. Datang sama atasan, datang sama pimpinan, datang sama Tuhan Yesus yang kita sembah. Apakah engkau datang sini leha-leha, pamer baju, pamer sepatu, pamer gelang, pamer apa lagi? Ya, kalau engkau datang sini cuma pamer hal-hal duniawi, mending gak usah ibadah, rugi saudara. Tetapi kalau engkau datang ke tempat ini, pengen rindu ketemu Tuhan, datanglah, engkau diberkati oleh Tuhan. Kalau cuma pamer, engkau rugi. Capek-capek memberi persembahan, mandi, pakai bedak, pakai listrik, aduh, gak diberkatin. Ya, engkau harus punya hati datang ke tempat ini untuk ketemu Tuhan Yesus, bukan saudara siapa-siapa. Amin. Iya. Lanjut. Yang rahasia melahirkan mukjizat atau berkat, kita baca ayat 5 dan 6. 5 dan 6 kita baca. Ya, Matius 8, 5 dan 6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, di tengah datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan dia sangat apa? Menderita." Coba ayat itu yang kita baca. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Kenapa dia langsung berkata begitu? Aku akan datang. Wah, kalau aku menghadap Tuhan Yesus, aku mau minta Tuhan, ini gereja ini di plafon Tuhan Yesus, kasih AC Tuhan Yesus, multimedianya bagus, alat musiknya bagus Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bilang, "Eko, aku akan datang kepadamu." Waduh, aku sangat, saya telepon bendahara, saya telepon jemaat, "Ayo Tuhan Yesus datang, kita siapkan makanan yang enak." Kemarin kami dikunjungi oleh Gembala Raja, saudara, kami harus siapkan yang enak. Itu apalagi Tuhan Yesus. Ini yang kedua, ini berbicara apa pendeta? Ini berbicara kerendahan hati. Di ayat coba, di ayat 6. "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, dia sangat menderita." Ya, di situ adalah bukti kerendahan hati. Untuk kita melahirkan mukjizatnya Tuhan harus rendah hati. Katakan rendah hati. Yes. Kalau sombong nggak laku, sombong direndahkan. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Apa yang kita banggakan? Ya, nggak ada yang kita banggakan. Gantengmu ini tanah, ya, cantikmu tanah, kan gitu kan? Mobil itu juga tanah karatan, rumahmu juga tanah karatan. Engkau juga kembali kepada tanah. Gak ada yang kita banggakan. Halo, hidupmu paling berapa tahun? Paling 100 tahun. Setuju? Siapa yang 100 tahun angkat tangan? Iya, puji Tuhan, aku juga mau 100 tahun. Ya saudara. Paling mana itu? Jadi belajarlah rendah hati. Bagaimana Tuhan membuat engkau rendah hati? Ketika engkau mengalami masalah, ditempang, ditendang, ditonjok, sampai engkau tidak membalasnya, sampai engkau, "Tuhan, ini aku Tuhan, aku berserah, aku berserah, aku berserah." Haleluya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin saudara. Ketika engkau betul-betul berserah, tidak melawan, itulah mukjizat Tuhan. Anakku, aku akan datang. Aku akan datang. Di ayat 7 tadi, aku akan datang Manora. Kecil kalau cuma jadi lurah, ini gitu. Haleluya. Ya. Kita lanjutkan, ya. Yang ketiga,
Ayat bacaan kita ayat ke 8. 1, 2, 3. Tetapi jawab berwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sekata-kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, ini artinya apa? Dia berharap kepada Tuhan. Katakan berharap. Ya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Suamimu mengecewakanmu, istrimu mengecewakanmu, anakmu mengecewakanmu, mertuamu mengecewakanmu, bosmu mengecewakanmu, gurumu mengecewakanmu, pendeta mengecewakanmu, atasanmu mengecewakanmu. Ada satu oknum yang tidak pernah mengecewakanmu. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang yang setiap hari memelihara engkau. Berharaplah pada Tuhan. Amin.